Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar berita tersebut melalui siaran radio British Broadcasting Corporation. Sore hari setelah mendengar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar yang baik untuk kita. Apa itu? Jepang telah kalah oleh sekutu. Oleh karena itu, terjadi perkosaan di Indonesia. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar, Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar, maka kita semua harus meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mengutus hubungan Jepang segera mungkin. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Tapi, kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa demikian? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sedangkan kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita harus menolak berbagai tawaran kemerdekaan dari Jepang. Dan kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri, Bu. Benar, kalau begitu kalian semua pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Bu, Bung Karnonya ada? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh begitu, silakan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara kembali? Jadi begini, Bu. Dan kita kesini mendengar berita bahwa Jepang telah kalah oleh sekutu. Oleh karena itu, kami golongan pemuda telah sepakat dalam rapat kemarin bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan soal kemerdekaan PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang mengurus kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang dalam kemerdekaan bangsa ini? Kita harus bangkit, Bu, untuk kemerdekaan bangsa ini. Kekuatan sekecil ini tidak akan mampu untuk mengalahkan armada Jepang. Mana kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Apa tindakan kalian kepada wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Tapi, Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita akan mengakhiri penderitaan rakyat yang dirasakan selama ini. Bukankah ini yang ditunggu oleh bangsa kita, Bung? Baiklah, tetapi berilah saya waktu untuk berbicara dengan golongan tua. Baiklah, Bung. Kami pamit dulu. Baiklah. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan pemuda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Bung Karno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana, Bung? Para golongan pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkannya dengan matang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Itu masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana dengan para musuh kalian? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan untuk mempersiapkan semuanya dengan matang. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat.
Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan kuat akan menyusul kita. Kita harus cari jalan keluar dari semua ini. Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudarso Subena. Bagaimana saudara sekalian? Apakah kalian semua setuju? Setuju. Mereka pun setuju dan memutuskan untuk melakukannya pada malam hari. Ada apa? Jadi begini, Bu. Hei, berhenti Bung! Ada apa Bung? Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta. ada maksud apa? Saudara-saudara membawa kami kemarin. Maaf atas kelancaran ini, Bu. Ini semua demi keselamatan. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Apa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Akan samanya kami menunggu janji Jepang itu. Kita harus memerdekakan kemerdekaan ini sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta, dan Bung Saleh tolong lepaskan ikatan Soekarno. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Kami yakin bisa membalikan situasi saat ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar. Saya setuju dengan pendapat mereka. Selagi kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyiapkan strategi untuk menahan serangan Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi dari kita, Bung. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa adanya dengan campur tangan Jepang. Lalu kita akan kapan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan Jakarta sudah siap? Jika mungkin, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita ini. Jepang tak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan naskah proklamasi. Mereka pun setuju bahwa perumusan naskah proklamasi akan dilakukan di rumah perwira Angkatan Laut Jepang Laksamana Maeda. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota rombongan golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat siang, ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu waktu Anda. Kami perlu tempat untuk membicarakan soal kemerdekaan pada esok hari. Baik, silakan masuk. Apakah ada pena dan kertas? Akan saya ambilkan. Tolong ambilkan pena dan kertas.
Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya sebaiknya naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang, kita sudah sepakat tadi akan menandatangani naskah proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Sama seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lainnya. Kita harus berbeda dari bangsa lainnya, Bung. Camkan itu. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya juga punya usul. Bagaimana yang menandatangani teks ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh ada, mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa yang sulit. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Kita belum memiliki bendera, lantas bagaimana? Bapak lupa, bagaimana jika Ibu yang menjahitkannya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak, hanya ada kain merah dan putih. Apa itu tidak apa-apa? Saja, kalau gitu, buatlah bendera dengan sederhana mungkin. Yang penting kita ada niat. Baiklah. Oh ya, ibu punya ide bagaimana kalau kita menamakan bendera itu Sangsaka Merah Putih? Nah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara datang kemari untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Gelombang ambisi kita tidak putus dalam perjuangan kemerdekaan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Malam kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan seraya berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala segi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi satu kekuatan yang padu, bangsa yang satu, Indonesiaku.